Hola, Javi, em pots explicar per les taules què és transportable i em poses damunt d'una taula? Nah, itu satu pertanyaan yang menarik karena ada beberapa orang yang mengkaitkan wabah ini dengan hukuman Tuhan. Sehingga tidak jarang kemudian orang dibawa untuk pada perasaan bersalah, didorong untuk bertobat karena virus ini dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Nah, meski di dalam Alkitab beberapa kali memang Tuhan mendatangkan wabah sebagai hukuman kepada umatnya maupun juga kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi saya tetap percaya pada apa yang tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang mengatakan bahwa pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah mendatangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah mencelakakan manusia. Tuhan mendatangkan yang baik bagi manusia. Nah, kalau gitu kenapa kok ada virus? Kenapa ada wabah ini? Tentu ini semua adalah karena manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan ilmunya, kepandaiannya, atau bahkan mungkin juga tidak bertanggung jawab dalam menjaga alam semesta sehingga virus ini muncul dan memberikan dampak negatif bagi manusia. Tetapi bahkan di tengah virus seperti ini pun Allah mengizinkan semuanya. Allah tidak pernah menyebabkan, tetapi Allah mengizinkan ini terjadi karena Dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Yang pertama, agar kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, yang kan hanya makhluk kecil seperti virus. Kita semua bisa mengalami masalah kesehatan atau bahkan yang lebih buruk mengalami kematian. Wabah ini diizinkan Tuhan untuk membuat kita menyadari betapa lemah terbatasnya kita sebagai manusia. Tetapi yang kedua, ketika kita menyadari betapa lemah dan terbatasnya manusia, wabah ini juga mendorong kita untuk mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Virus ini sesuatu yang serius. Virus ini harus diwaspadai. Yang ketiga itu berarti wabah ini membuka kesempatan bagi kita untuk boleh belajar kembali, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memberikan dukungan satu yang lain. Wabah ini mungkin buruk, iya. Wabah ini menakutkan, iya. Tetapi wabah ini pun juga mengajarkan kepada kita untuk kembali sebagai sesama manusia, meski mungkin kita berbeda. Wabah ini mengajarkan kita untuk memandang sesama sebagai sesama manusia, sehingga kita harus mengulurkan tangan untuk menolong mereka, mendukung mereka, untuk hadir bagi mereka yang terkena wabah ini, yang berada dalam kesulitan karena wabah ini. Saya percaya Tuhan yang Maha Pengasih pasti dan senantiasa melindungi umat-Nya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Dalam kitab Mazmur
Tuhan Yesus juga berkata, Allah berkata, aku akan menopang kamu. Bahkan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Artinya Tuhan akan selalu menjaga melindungi kita umatnya. Karena dia mengasihi kita. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 tertulis demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa bukan hanya di sepanjang wabah ini Tuhan melindungi kita, menjaga, menyertai kita. Tetapi setelah semuanya usai pun ada yang baik yang Allah karuniakan bagi kita. Loh, tapi kalau Allah lindungi kenapa ada yang sakit? Ada orang Kristen yang sakit, ada orang Kristen terkena COVID. Saya tidak bisa menyangkali itu, betul. Tetapi dalam semua perjalanan yang sulit itu Allah hadir, menemani. Allah tidak pernah membiarkan kita menjadi semuanya seorang diri. Allah memberi kita kekuatan. Allah memberi kita penghiburan. Bahkan ada begitu banyak tenaga medis yang sekarang bekerja keras untuk menolong merawat setiap orang yang sedang menderita sakit karena COVID-19 ini. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan berkecil hati. Percayalah Allah yang mengasihi kita. Dia senantiasa memimpin, menjaga, menolong kita. Di tengah wabah ini, di tengah pergumulan ini, di tengah penderitaan ini. Bahkan setelah semua penderitaan ini usai, Dia akan tetap dan senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Karena itu, jangan menyerah. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah Allah memimpin, melindungi kita. Jawabannya ya dan tidak. Artinya mungkin apa yang kita rancang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan intervensi. Mungkin. Tetapi lebih dari sekedar untuk berkata apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak, sebetulnya wabah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu terbatas, kita itu lemah, kita tidak tahu hari depan kita. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 17. Di mana penulis Yakobus mengingatkan kita bahwa kita boleh berencana tetapi semua yang menentukan adalah Tuhan. Kita tidak tahu hari depan kita, hari kita ini seperti uap. Mungkin kita sudah merancang sesuatu yang besar, tidak terjadi. Bukan sekedar masa ini apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak, tetapi menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia dalam berpikir, dalam merencang, dalam memahami hari depan. Tetapi meski mungkin hidup tidak berjalan seperti yang kita rancang, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita inginkan. Mungkin kita mau kuliah, mungkin kita mau menikah, mungkin kita punya rancangan dalam pekerjaan kita, atau mungkin rancangan lainnya. Dan semua itu tidak terjadi karena wabah ini. Tapi yakinlah satu hal bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Dia merancang segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu percayalah bahwa meski mungkin rancangan kita tidak terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi rancangan Allah pasti terjadi dan itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Karena itu, carilah apa yang Tuhan kehendaki. Carilah apa yang Tuhan rancang bagi hidup kita. Dan ketika rancangan Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, jangan berkecil hati. Yakinlah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Di dalam Alkitab memang ada banyak sekali tanda-tanda akhir zaman. Dan Tuhan mendorong kita untuk peka terhadap tanda-tanda itu. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali.
Sehingga mengkaitkan wabah ini dengan tanda-tanda akhir zaman atau juga berarti ini kedatangan Tuhan semakin dekat, menurut saya sangat prematur. Tetapi apakah hari Tuhan semakin mendekat? Iya, pasti. Seiring dengan berjalannya waktu, kita juga pasti semakin dekat pada kedatangan Tuhan kembali. Karena itu bukan bicara wabahnya, tetapi itu realitas yang kita semua harus sadari. Sama seperti orang berulang tahun. Ada yang mengatakan ulang tahun itu merayakan pertambahan usia. Tetapi kalau kita merenungkan lebih jauh, sebetulnya ulang tahun ketika usia kita bertambah, sebetulnya kita semakin mendekat dengan akhir dari kehidupan kita. Itu seperti sebilah pisau dengan dua sisi, dua mata tajamnya. Pertambahan usia, betul. Berkat Tuhan menyertai, mensyukuri berkat Tuhan, iya. Tapi kita pun harus semakin sadar bahwa waktu hidup kita semakin berkurang. Demikian pula dengan kehidupan ini. Seiring dengan pertambahannya waktu, berjalannya waktu, sebetulnya kita pasti semakin dekat dengan hari Tuhan itu. Sehingga tidak perlu kemudian kita takut, karena wabah hari Tuhan semakin dekat. Tidak perlu. Tetapi harus kita lakukan dan mempersiapkan diri. Bahkan dalam Yakobus pasal yang 5 ayat yang ke-7, Alkitab katakan, nantikan hari Tuhan itu. Artinya menantikan, menyambutnya. Dalam ayat ke-8 dikatakan bersiap dengan meneguhkan hati. Jadi artinya hari Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi justru dengan berjalannya waktu kita harus semakin mengevaluasi diri, semakin mempersiapkan hati, semakin menjaga hidup dengan baik, agar kapanpun Tuhan datang, kita siap untuk menyambut Dia. Dan Alkitab katakan saat itu setiap orang yang siap menyambut Dia, Tuhan akan membawa dia ke tempat yang terbaik yang Tuhan telah persiapkan bagi dia. Karena itu mari, Tuhan masih beri kita kesempatan hari ini. Tuhan masih beri kita kehidupan. Mari kita memakai waktu kesempatan dengan baik, mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Dia yang datang pada waktu yang Allah ketahui dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya.